Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tugas besar kami, yaitu analisis strategi pemasaran di PT Pos Indonesia. Nah, ini ada anggota kelompok kami, yaitu Salsabila Permata Putri, NRP 011, Fazal Mahdia Izzati, NRP 059, dan saya sendiri, Tiratur Rahma, NRP 015. Nah, bab 1 pendahuluan. Latar belakang. PT Pos Indonesia sebagai objek penelitian dikarenakan Pos Indonesia yang masih bertahan dan terus bertransformasi untuk menjadi perusahaan digital, di mana PT Pos Indonesia terus bertransformasi agar bisa menjadi top brand jasa kurir yang bertahan sebagai jasa pengiriman tertua di Indonesia. PT Pos Indonesia dipilih karena penulis juga ingin menganalisis strategi pemasaran jasa yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia sehingga masih bisa bertahan hingga saat ini dan bersaing dengan perusahaan jasa pengiriman lainnya. Selanjutnya, berikut merupakan rumusan masalah dari analisis kami, dan untuk tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui produk jasa terkini pada PT Pos Indonesia, yang kedua mengetahui analisis strategi pemasaran 3C pada PT Pos Indonesia, dan yang ketiga mengetahui analisis SPP pada PT Pos Indonesia. Nah, di sini bab 2 tinjauan pustaka. Di sini ada 3 CS. Yang pertama itu customer analysis, di mana analisis pelanggan biasanya melihat dari daya tarik pasar dan kebutuhan pelanggan. Di sini juga ada kompetitor analisis, di mana analisis pesaing mengkaji positioning atau kekuatan dan kelemahan pesaing saat ini untuk melihat peluang bagi perusahaan. Dan yang terakhir ada company analysis, di mana internal perusahaan bertujuan mengidentifikasi kekuatan organisasi dalam citra merek saat ini dan juga sumber daya yang dimiliki oleh organisasi lainnya. Kemudian untuk STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning, strategi pemasaran pada dasarnya adalah rencana yang menyeluruh, terpadu, dan menyatu di bidang pemasaran yang memberikan panduan tentang kegiatan yang akan dijalankan untuk memasarkan tujuan suatu perusahaan. Nah, untuk segmentingnya itu adalah membagi kelompok-kelompok pembeli dari sebuah pasar dengan keinginan, karakteristik, dan perilaku yang berbeda-beda. Untuk targetingnya itu merupakan kegiatan yang menentukan pasar sasaran, yaitu tidak akan memilih satu atau lebih segmen untuk dilayani. Kemudian untuk positioningnya, yaitu bagaimana perusahaan menjelaskan posisi produk kepada konsumen. Next. Di sini ada profil perusahaan dari PT Pos tersendiri, di mana PT Pos Indonesia ini merupakan badan usaha milik negara atau yang disebut BUMN yang bergerak di bidang layanan pos. Saat ini bentuk badan usaha Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas. Dengan seiring tersebut, PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia berdiri pada tahun 1746. Dan saham Pos Indonesia sepenuhnya dimiliki oleh pemerintahan Indonesia. Saat ini Pos hanya melayani jasa pos dan kurir. Akan tetapi keuangan rental dan properti yang didukung oleh titik jaringan sebanyak lebih dari 4.000 kantor pos di Indonesia. Dan berikut untuk visi misi dari PT Pos Indonesia. Selanjutnya untuk produk dari PT Pos Indonesia itu sendiri, di antaranya ada surat dan paket yang terdiri dari layanan surat dan paket dalam negeri, pos ekspres, surat pos biasa, paket pos biasa, pos kilat, dan pos etmen. Kemudian ada jasa keuangan yang terdiri dari remitansi, giro pos, postpay, fund distribution, bank channeling, dan fronting. Kemudian ada logistik dan retail dan properti. Di sini ada 3 CS, customer, kompetitor, dan company seperti sebelum yang saya jelaskan, di mana kompetitor analisis dari perusahaan PT Pos Indonesia itu ada 5. Yang pertama, aset berwujud atau bukti fisik. Yang kedua, kemampuan penyediaan jasa. Yang ketiga, daya tangkap. Dan yang keempat, kepastian atau keyakinan dalam jaminan. Dan yang terakhir, empati atau perhatian yang tulus bersifat individual atau pribadi kepada pelanggan.
Nah, di sini juga ada kompetitor analisis, di mana PT Pos Indonesia mengambil langkah-langkah strategis untuk memperluas cangkupan bisnis dan pasar yang dimasuki, yaitu pengiriman surat menjadi bisnis komunikasi dan pengiriman barang menjadi bisnis logistik. Dari pengiriman yang menjadi layanan keuangan, PT Pos Indonesia perlu meningkatkan awareness masyarakat terhadap layanan jasa, pos, dan giro yang dimiliki. Dalam perusahaan ini harus giat melakukan promosi sebagai media naik, media baik, dan media cetak maupun elektronik. Dan yang terakhir di sini ada company analysis, di mana PT Pos merupakan perusahaan milik negara yang diberikan subsidi dan sekaligus menjadi agen pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial jasa pos kepada pemerintah masyarakat. Suatu perubahan besar yang dialami oleh PT Pos Indonesia dengan perubahan jenis badan usaha tidak dapat ditolak dalam kenyataan sebelumnya privasi. PT Pos Indonesia memperoleh hak-hak khusus dalam pemerintah dan akibatnya jarang berpikir tentang profit atau menjalankan bisnis dalam layanan jasanya. Tetapi dengan adanya perubahan bentuk usaha, PT Pos Indonesia harus dapat menjalankan tugas dengan seimbang dan bertanggung jawab sosial sekaligus juga mendatangkan keuntungan. Selanjutnya untuk analisis segmenting, yang pertama ada segmentasi geografis. Semua pasar baik domestik maupun internasional. Hal ini dibuktikan oleh PT Pos Indonesia dengan menghadirkan layanan EMS, QIX, Quick International Express, paket pos cepat internasional, dan pos ekspor. Kemudian untuk segmentasi demografisnya, Pos Indonesia menargetkan semua orang, baik pria maupun wanita, anak-anak hingga dewasa. Kemudian untuk segmentasi psikografisnya, Pos Indonesia berfokus pada penyediaan jasa pengiriman berbiaya rendah. Kemudian untuk targetingnya yaitu pemilihan segmen pasar yang kemudian dievaluasi untuk menentukan target pasar. Nah, pada PT Pos Indonesia terdapat beberapa target yang akan menjadi sasaran konsumen, yakni yang pertama ada masyarakat di daerah tertinggal, perbatasan, serta pulau-pulau terluar. Kemudian ada UMKM dan juga pekerja migran Indonesia. Dan yang terakhir ada kelompok pelajar, mahasiswa, dan pemuda. Next. Untuk positioningnya, berikut adalah positioning dari PT Pos Indonesia dengan pesaingnya yaitu JNT dan juga JNE. Untuk Pos Indonesia tersendiri yaitu memiliki logo berwarna orange dengan gambar burung terbang melambangkan kecepatan. Kemudian jenis layanan yang diunggulkan yaitu paket korporat dan retail, aplikasi digital Postpay dan Pos Aja yang menjadi terobosan baru pos yang masih belum dikenal masyarakat secara luas, dan juga terdapat layanan COD tetapi masih belum dikenal luas oleh masyarakat. Kemudian untuk tagline-nya sendiri yaitu raksasa logistis dari timur. Next. Selanjutnya untuk kesimpulan, diperoleh berdasarkan analisis customer, perusahaan memiliki daya tanggap atau tanggung jawab untuk membantu dan memberikan pelayanan yang cepat dan tepat kepada pelanggan dengan mengkomunikasikan informasi yang jelas. Kemudian berdasarkan analisis kompetitor, perusahaan memperluas cakupan bisnis dan pasar yang dimasukinya agar dapat bersaing dengan perusahaan jasa pengiriman lainnya. Kemudian berdasarkan analisis perusahaan, PT Pos Indonesia mengalami perubahan bentuk badan usaha, sehingga perusahaan tidak hanya menjalankan tugas dan tanggung jawab, tetapi juga dapat mendatangkan profit. Berdasarkan analisis STP, PT Pos Indonesia diperoleh bahwa segmen dan target pasar PT Pos Indonesia dalam masyarakat Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri, pemuda hingga orang dewasa, dan orang-orang yang tinggal di daerah terpencil. Sementara untuk positioningnya, PT Pos Indonesia berupaya memperoleh pangsa pasar dengan mengembangkan beberapa layanan seperti aplikasi digital Postpay dan Pos Aja, serta membuka layanan COD. Kemudian untuk saran untuk PT Pos Indonesia yang dapat diberikan yaitu yang pertama lebih menekankan keaktifan di bagian pemasaran dalam memperluas pangsa pasar dan membangun kerjasama melalui online. Dan yang kedua, aktif mempromosikan layanan-layanan berbentuk digital seperti Postpay dan Pos Aja. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.